Dalam pelaksanaan organisasi itu sendiri, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari posisi terendah sampai ke tingkat decision maker itu sendiri. Permasalahan itu sendiri harus segera diselesaikan agar tidak terjadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Berikut ini adalah ulasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam organisasi dan solusi dalam pemecahan masalahnya. Permasalahan etika dalam organisasi. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi dalam timbulnya permasalahan dalam organisasi itu sendiri. Masalah etika selalu timbul dalam situasi yang melibatkan orang lain, tetapi seringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalah etika ini daripada pihak-pihak lainnya. Pelanggaran terhadap etika yang telah diterima secara umum merupakan masalah yang harus diwaspadai dalam organisasi. Permasalahan dalam koordinasi antar organisasi baik internal maupun eksternal. Yang pertama, koordinasi dalam program kerja. Permasalahan ini bahkan terkadang muncul pada sebuah organisasi yang sudah mapan dan memiliki pengalaman. Jika tidak ada koordinasi antar anggota organisasi, maka seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang tentunya dapat menyebabkan kacaunya terlaksana sebuah program. Kekacauan tersebut dapat terjadi ketika antar penanggung jawab tidak mengetahui batasan-batasan jobnya, yang seringkali hanya dapat diperoleh melalui koordinasi antar penanggung jawab. Hal tersebut akan menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas kerja, karena di saat ada anggota yang mengerjakan tugas, yang lain mengalami kekosongan pekerjaan. Hal tersebut tentunya yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah organisasi, bahkan oleh yang sudah mapan sekalipun. Yang kedua, koordinasi antar pimpinan. Karenanya lagi, koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya. Maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham. Yang ketiga, peranan konflik. Seperti yang saya kutip dari tulisan Juanita S.E. MKes, ada berbagai pandangan mengenal konflik dalam organisasi. Pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik hanyalah merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu dilenyapkan. Pendapat tradisional ini dapat diuraikan sebagai berikut. Konflik hanya merugikan organisasi, karena itu harus dihindarkan dan ditiadakan. Konflik ditimbulkan karena perbedaan kepribadian dan karena kegagalan dalam kepemimpinan. Konflik diselesaikan melalui pemisahan fisik atau dengan intervensi manajemen tingkat yang lebih tinggi. Solusi penanganan konflik dalam organisasi. Berikut ini adalah solusi dalam penanganan konflik maupun permasalahan dalam organisasi. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, mengevaluasi tindakan berlaku. Saat ini bagi kita untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas konflik tersebut, dan apa perasaan mereka atas terjadinya konflik. Sebagai kita untuk sukses dalam menangani konflik skala besar, jika kita melihat konflik yang terjadi dari sebuah sudut pandang. Yang ketiga, identifikasi sumber masalah. Sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada sebab konflik. Keempat, mengetahui pilihan penyelesaian untuk menangani konflik yang ada dan memilih yang tepat. Spiegel menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik. Yang pertama, berkompetisi. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, akomodasi. Yang keempat, kompromi. Dan yang kelima, berkolaborasi. Cara pemecahan masalah itu sendiri tergantung seberapakah kreatif kita menyikapi masalah dan bagaimana mengambil cara yang terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Sayangnya pilihan pertama yang mereka ambil seringkali bukanlah solusi terbaik. Secara tipikal, dalam pemecahan masalah, kebanyakan orang menerapkan solusi yang kurang dapat diterima atau kurang memuaskan dibanding solusi yang optimal atau yang ideal. Pemecahan masalah yang tidak optimal ini bukan tidak mungkin dapat memunculkan masalah baru yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah awal.